Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Bang Adi di sini. Di video kali ini, gua akan ngebahas film yang berjudul Film ini mengambil latar di zaman Renaissance, ketika gereja memiliki kekuasaan luar biasa besar, tetapi banyak mendapat kritikan tajam. Penyebabnya adalah korupsi dan gaya hidup mewah para pemimpin gereja yang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Cerita dimulai dengan memperkenalkan Lorenzo, seorang pemuda yang punya bakat luar biasa dalam berjudi. Keberuntungannya seakan tak terbatas coy. Lorenzo selalu menang, namun kesialan datang ketika Lorenzo mengalahkan Gerbino, ketua perkumpulan penjahat di kota itu. Sebagai tambahan masalah, Lorenzo juga pernah mencoba mendekati Pampi, seorang gadis kaya yang juga menjadi incaran Gerbino. Akibatnya Lorenzo menjadi target buronan Gerbino dan komplotannya. Beruntung Lorenzo yang terkenal gesit berhasil kabur dari kejaran mereka. Namun keesokan harinya, teman-temannya memberitahukan bahwa kini Lorenzo resmi menjadi buronan Gerbino. Mereka menyarankan Lorenzo segera meninggalkan kota dengan menunggangi kuda. Di sisi lain, Gerbino memanfaatkan situasi untuk menekan Pampi agar mau menikah dengannya coy. Gerbino beralasan bahwa mendiang ayah Pampi memiliki hutang yang besar, sehingga Gerbino merasa berhak mengklaim Pampi sebagai miliknya. Dalam pelariannya, Lorenzo bertemu dengan seorang pria yang membawa mantan tukang kebun dari gereja ayah Pampi. Tukang kebun itu tampak terinfeksi wabah. Pria tersebut menyarankan Lorenzo untuk menyamar sebagai tukang kebun yang tuli dan bisu agar tidak dikenali. Meski ragu, Lorenzo mengikuti saran itu untuk menyelamatkan diri cuy. Ketika para pengejar hampir menangkapnya, Lorenzo memanjat pohon untuk bersembunyi. Rencananya berhasil, Lorenzo lolos dari kejaran. Namun Lorenzo malah jatuh dan tak sadarkan diri, dan ditemukan oleh sekelompok biarawati. Mereka yang percaya pada hal-hal magis mengira Lorenzo adalah anugerah dari surga. Suster cantik Katrina dan Gabriela membawa Lorenzo ke biara. Mereka terpukau oleh ketampanannya cuy, dan yakin ia adalah utusan Tuhan. Karena Lorenzo tidak merespon, mereka memutuskan memeriksanya, bahkan membuka bajunya untuk memastikan keadaannya. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Saat Suster Gabriela memberikan nafas buatan melalui bibir Lorenzo, ketua biarawati Suster Lisabeta muncul. Ia langsung terpesona dengan penampilan Lorenzo. Dalam kebingungannya, Suster Lisabeta bertanya, apakah Lorenzo bisu dan tuli? Lorenzo hanya terdiam, berpura-pura membenarkan. Suster Lisabeta kemudian meminta Katrina dan Gabriela untuk membersihkan Lorenzo. Namun saat Lorenzo membersihkan diri, kedua suster itu terus mengawasinya dengan penuh rasa penasaran. Di momen itulah, sesuatu yang benar-benar membingungkan terjadi. Keesokan harinya Pampi terlihat murung, wajahnya penuh dengan kekhawatiran, memikirkan pernikahannya yang dipaksakan oleh Gerbino. Saat sedang termenung, datanglah sahabatnya, Filomena, yang mencoba menghibur dan mengajaknya pergi ke gereja. Setelah selesai berdoa di gereja, mereka bertemu dengan teman lainnya, Elisa. Mereka bertiga mulai mengobrol tentang kondisi dunia yang kacau karena wabah Black Death. Di tengah perbincangan, Pampi mengutarakan rencananya untuk pindah ke gereja yang dulunya milik mendiang ayahnya cuy. Pampi juga menceritakan pernikahan yang akan dipaksakan oleh Gerbino karena hutang besar yang ditinggalkan ayahnya. Elisa yang mendengar cerita itu tampak terkejut. Dengan nada sedikit menyindir, Elisa berkomentar bahwa jika saja Pampi memberikan segalanya kepada Lorenzo, mungkin Lorenzo tidak akan meninggalkannya. Sebaliknya, Filomena yang lebih taat dengan agama mengingatkan Pampi bahwa menjaga kesucian adalah hal yang penting sebelum menikah. Tak lama kemudian Gerbino muncul. Dengan aura otoriter, Gerbino memperingatkan semua orang untuk berhati-hati terhadap wabah yang semakin menyebar. Tapi di balik itu, Gerbino mengancam Pampi secara langsung, mengatakan bahwa Gerbino tidak akan segan-segan menghabisi Lorenzo jika Lorenzo muncul lagi. Terdesak oleh situasi, Pampi membuat keputusan yang besar. Pampi memutuskan untuk menjadi biarawati di gereja milik keluarganya cuy. Baginya ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri dari tekanan Gerbino. Sahabat-sahabatnya termasuk Filomena dan Elisa sepakat untuk menyusul Pampi ke gereja. Namun karena di zaman itu belum ada peta seperti Google Maps, mereka harus mengandalkan naluri untuk menemukan lokasi gereja tersebut cuy. Sementara itu di gereja, Pampi mulai menjalani kehidupan barunya sebagai biarawati. Saat sedang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, Pampi tanpa sengaja melihat Lorenzo bekerja sebagai tukang kebun di sana cuy. Perasaan kaget dan bahagia bercampur menjadi satu. Para biarawati memberitahu Pampi bahwa Lorenzo dianggap sebagai anugerah dari Tuhan karena Lorenzo tuli dan bisu.
Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keesokan harinya saat Lorenzo sedang bekerja, seorang biarawati yang sudah terbiasa memperhatikan Lorenzo memanggilnya untuk membantu mencari sesuatu di semak-semak. Sayangnya, Pampi melihat kejadian itu dari kejauhan. Pampi salah paham dan merasa kecewa pada Lorenzo. Di tempat lain, Garbino dan sekutunya sedang berlatih pedang di rumah megah milik keluarga Pampi. Tiba-tiba seorang pria yang bernama Count datang, dan dengan percaya diri, Count menyatakan niatnya untuk melamar Pampi, bahkan mengira Garbino adalah ayahnya. Mendengar itu, Garbino nyaris kehilangan kendali dan ingin menghabisi Count di tempat itu. Namun Garbino mengurungkan niatnya. Setelah melihat penampilan Count yang tampak bukan orang sembarangan, Garbino pun dengan dingin mengatakan bahwa Pampi sudah tidak tinggal di sini lagi. Sebelum pergi, Count mendapatkan informasi dari seorang pelayan tentang keberadaan Pampi. Dengan informasi itu, Count segera bergerak bersama pasukannya untuk mencari Pampi ke lokasi gereja. Setelah selesai bekerja, Lorenzo kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun tak lama kemudian dua biarawati datang membawakan makanan. Lorenzo tetap berpura-pura menjadi bisu dan tuli, berusaha menjaga perannya dengan baik. Namun kedua biarawati itu tidak hanya datang untuk mengantarkan makanan. Mereka mengaku diam-diam mengetahui apa yang terjadi di kebun bersama salah satu biarawati lainnya. Dengan penuh harap mereka ingin mengalami hal yang sama seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Lorenzo hanya duduk diam, tetap memerankan dirinya yang bisu dan tuli. Namun suasana perlahan berkembang menjadi situasi yang sulit Lorenzo hindari, sesuatu yang di luar kendali. Sementara itu, Elisa, Filomena, dan pacarnya, Dioneo, Gino, paman Roger, dan seorang pendeta sedang dalam perjalanan menuju gereja tempat Pampi berada. Sepanjang perjalanan, Filomena dengan bangga menceritakan bahwa ia dan Dioneo telah menjaga kesucian mereka dan tak pernah melakukan hal-hal yang melanggar sebelum menikah. Namun ketika kelompok itu terpisah, Dioneo dan Gino bertemu dengan beberapa penduduk desa yang menawarkan sesuatu yang mereka sebut segar dan nikmat untuk dicicipi. Dengan rasa penasaran, keduanya memutuskan untuk mengikuti penduduk desa itu. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, mereka menemukan sebuah peternakan yang ditawarkan ternyata adalah susu sapi segar yang bisa dinikmati secara langsung dari sumbernya. Awalnya mereka hanya menikmati susu tersebut, tetapi situasi perlahan berubah menjadi hal yang tak terduga. Saat mereka sedang menikmati momen itu, tiba-tiba Filomena datang dan memergoki mereka. Filomena langsung marah besar kepada Dioneo. Dioneo yang bingung hanya bisa beralasan bahwa Dioneo sedang menikmati susu sapi segar. Di gereja, Pampi yang masih diliputi rasa cemburu dan amarah diajak oleh seorang biarawati untuk membawa air ke tempat Lorenzo. Saat bertemu Lorenzo, emosi Pampi memuncak dan Pampi langsung menyiram Lorenzo dengan air yang dibawanya coy. Lorenzo yang masih berpura-pura bisu dan tuli tidak menyadari bahwa yang menyiramnya adalah Pampi. Setelah insiden itu, Lorenzo dibawa ke kamar kepala biarawati. Di sana situasi kembali berkembang menjadi sesuatu yang serupa seperti sebelumnya, menambah kerumitan yang terjadi di dalam gereja itu. Sementara itu, Count dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju gereja untuk mencari Pampi. Namun perjalanan mereka diketahui oleh Garbino. Garbino pun menghadang mereka di tengah jalan, berharap bisa menghentikannya. Namun sayangnya untuk Garbino, pada zaman itu tidak banyak yang memahami senjata api, dan Count yang memiliki senjata api memanfaatkan itu untuk mengalahkan Garbino dan pasukannya cuy. Di sisi lain, sahabat-sahabat Pampi yang sedang beristirahat menghadapi kejadian tak terduga. Dioneo tiba-tiba mengigau saat tidur, menyebutkan nama dewi-dewi sambil menceritakan kegiatan seru dalam mimpinya. Hal ini tentu saja membuat Filomena kesal dan marah, menambah ketegangan di kelompok mereka. Kembali ke Pampi yang sedang mengawasi Lorenzo bekerja, Pampi merasa risih dengan fakta bahwa para biarawati lain mulai mendekati Lorenzo, dan Pampi tak ingin pria itu menjadi bahan perhatian mereka cuy. Setelah Lorenzo selesai bekerja, Pampi membawa makanan untuknya. Namun Pampi tak ingin Lorenzo mengetahui bahwa Pampi yang datang. Pampi menutupi wajahnya dengan kain dan dengan hati-hati menutup mata Lorenzo tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka lalu berciuman cuy. Dan setelah itu Pampi meninggalkan Lorenzo begitu saja. Tindakan Pampi itu justru membuat Lorenzo semakin penasaran dengan sosok misterius di balik kain itu.
Di perjalanan, Philomena semakin kesal dengan sikap pacarnya Dioneo. Philomena merasa Dioneo sudah terlalu banyak berbuat ulah. Jadi Philomena memutuskan untuk menghukumnya dengan menyuruhnya berjalan kaki. Namun Dioneo yang sudah muak merasa tertekan. Akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Philomena. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi dengan pacarnya, Philomena pun mengejarnya dan mengikuti Dioneo masuk ke hutan. Dan saat mereka sedang merasa nikmat-nikmatnya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran sekelompok bandit hutan yang menangkap mereka. Mereka dibawa ke markas bandit dan ternyata teman-teman mereka juga sudah ada di sana coy. Termasuk Elisa. Ketua bandit yang terlihat ganjil itu memberitahu Philomena dan Elisa bahwa jika mereka ingin diperlakukan seperti ratu, mereka harus melakukan hal-hal yang tak terduga bersama sang ketua. Philomena jelas menolak itu dengan tegas. Namun Elisa justru tertarik pada sang ketua. Dengan penuh keberanian, Elisa menghampirinya. Sang ketua terlihat tercengang dengan sikap Elisa. Sang ketua merasa senang dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang pastinya enak-enak coy. Setelah itu Elisa mendekati Philomena dan mulai merencanakan cara untuk kabur dari tempat itu. Rencananya adalah dengan mengadakan pertunjukan tari berdua. Philomena awalnya menolak, namun setelah melihat kondisi teman-temannya yang terjebak, Philomena akhirnya setuju coy. Mereka mulai merayu para bandit dengan tarian mereka. Di tengah pertunjukan, Elisa dengan cerdik menantang semua bandit untuk memperlihatkan adik mereka dan menjanjikan hadiah untuk bandit yang memiliki adik yang paling besar. Namun mereka segera menemukan bahwa salah satu bandit memiliki adik yang paling kecil. Philomena dan Elisa pun tak tinggal diam. Mereka mulai mengejek bandit tersebut dan tak lama kemudian seluruh bandit ikut tertawa dan membuli bandit yang satu itu. Kekacauan pun mulai terjadi di antara para bandit yang akhirnya membuat mereka ribut satu sama lain. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Philomena dan teman-temannya untuk kabur dari para bandit dan melarikan diri dari tempat itu. Kembali ke Pampi yang semakin geram melihat sikap Lorenzo yang sepertinya main serong ke sana kemari. Ternyata Pampi nggak bisa diam dan akhirnya melapor ke kepala biarawati tentang apa yang Pampi lihat. Pampi mengungkapkan bahwa Lorenzo sebenarnya tidak tuli dan bisu karena Pampi sempat melihat pria itu bersembunyi di hutan. Ketua biarawati yang mendengar laporan itu langsung menghampiri Lorenzo yang sedang tidur. Dengan pelan-pelan biarawati itu berbisik di telinga Lorenzo. Dan saat itu jugalah Lorenzo diusir dari gereja dengan cara yang cukup mengejutkan. Di sisi lain, Kon yang sedang mencoba menyeberangi sungai, tiba-tiba Kon bertemu dengan Elisa yang sedang bersantai di pinggir sungai cuy. Keduanya pun mulai mengobrol dan jelas terlihat kalau mereka saling tertarik satu sama lain. Kon kemudian menceritakan kalau ia sedang dalam perjalanan menuju sebuah pernikahan dan Elisa juga menyebutkan hal yang sama. Kon sempat bingung dan malah mengira kalau Elisa adalah Pampi yang selama ini Kon cari. Dengan hati-hati Kon pun bertanya, "Apakah kamu Pampi?" Elisa hanya diam, tak memberikan jawaban. Sementara itu, Lorenzo sedang kebingungan memikirkan jalan hidupnya yang semakin rumit. Tiba-tiba Lorenzo terkejut saat melihat Pampi yang hendak pulang. Dalam suasana hati yang kecewa, Pampi memberitahu Lorenzo bahwa Pampi akan segera menikah dengan Gerbino. Mendengar itu Lorenzo sangat terkejut dan langsung memohon agar Pampi memikirkan lagi keputusannya coy. Sementara itu di kebun, ada seorang pria yang menggantikan posisi Lorenzo. Ketika pria itu datang, ketua biara menyambutnya dengan antusias seperti saat pertama kali menyambut kedatangan Lorenzo. Namun berbeda dengan Lorenzo yang mengklaim dirinya bisu dan tuli, pria ini malah jujur tentang dirinya. Hal ini tentu saja membuat ketua biara sangat senang karena kejujuran pria itu. Dan pria itu mendapat hadiah yang cukup menarik. Pertunjukan yang seru. Kembali ke Lorenzo dan Pampi, mereka akhirnya tiba di mansion milik ayah Pampi. Lorenzo merasa sangat minder berada di tempat yang begitu megah. Apalagi saat Lorenzo mendengar rencana Pampi untuk menikah dengan Gerbino. Rasa kecewa mulai menguasainya. Namun Pampi dengan tegas menyuruhnya untuk menginap satu malam. Saat makan malam, Lorenzo dengan jujur mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Lorenzo bilang kalau Lorenzo jatuh cinta dengan seorang biarawati misterius yang Lorenzo temui di gereja. Tanpa menyebut nama, Lorenzo menggambarkan sosok itu sebagai wanita yang selalu membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Pampi yang mendengar itu langsung sadar kalau Lorenzo sedang bicara tentang dirinya coy. Dengan penuh keyakinan, Pampi pun akhirnya mengakui kalau Pampi adalah biarawati yang dimaksud.
Kalau kamu masih ingat saat itu, mungkin kamu bisa membuktikannya lagi, kata Pampi. Lalu Pampi mengingatkan Lorenzo supaya Lorenzo bisa mengenali kembali sentuhan itu. Namun tepat saat itu Gerbino datang bersama pasukannya. Melihat Lorenzo yang berani mendekati Pampi, Gerbino langsung berniat untuk menghabisi pria itu. Tapi Pampi dengan cepat menghentikan niat Gerbino dan berkata kalau Pampi bersedia menikah dengannya. Akhirnya Lorenzo pun dikurung di penjara bawah tanah. Pampi yang marah langsung menyuruh Gerbino untuk segera melepaskan Lorenzo. Gerbino bilang akan segera memanggil pendeta untuk pernikahan mereka. Setelah Lorenzo dibebaskan, ternyata pendeta yang dipanggil itu adalah pria yang menggantikan posisi Lorenzo sebagai tukang kebun beberapa waktu lalu. Pampi dan Gerbino pun melakukan sesi konseling pengakuan dosa bersama pendeta itu. Pampi mulai menjelaskan hubungan tersembunyinya yang Pampi miliki dengan Lorenzo. Pampi bilang sebenarnya Pampi tidak ingin menikah dengan Gerbino dan meminta pendeta itu untuk membantunya. Namun pendeta itu malah menyarankan Pampi untuk tetap bersama Gerbino. Pampi yang merasa tak punya pilihan akhirnya mengikuti saran pendeta. Sementara itu, Gerbino justru mengakui segala kebejatannya dari merampok hingga membunuh banyak orang. Mendengar pengakuan itu, pendeta mulai mencari cara agar Pampi tidak jadi menikah dengan pria seperti Gerbino. Pendeta itu pun memberi syarat yang cukup berat. Jika Gerbino benar-benar ingin menikahi Pampi, maka pada awal pernikahan, Gerbino harus menahan nafsunya selama 30 hari untuk mensucikan dirinya dari segala dosa yang telah Gerbino perbuat. Sementara di hutan, Lorenzo yang hendak dihukum mati oleh dua pasukan Gerbino tiba-tiba mendapat tawaran mengejutkan. Pasukan itu mengaku sebenarnya mereka tak ingin jadi pembunuh dan bersedia melepaskan Lorenzo asalkan Lorenzo bersedia menyimpan rahasia tentang mereka. Tiba-tiba Count datang dengan kudanya dan bertanya kepada Lorenzo tentang lokasi mansion milik ayah Pampi. Lorenzo yang tidak tahu siapa Count dengan polosnya memberitahukan arah yang dimaksud. Count pun berterima kasih padanya. Lalu tibalah hari yang ditunggu-tunggu, pernikahan Gerbino dan Pampi yang dipimpin oleh pendeta tukang kebun. Namun pendeta ini dengan sengaja memperlambat prosesi pernikahan dengan melakukan hal-hal yang tidak penting. Gerbino yang merasa dipermainkan langsung menodongkan pedangnya pada pendeta itu. Akhirnya pendeta itu terpaksa menyatakan bahwa mereka sah sebagai suami istri. Tiba-tiba Count muncul di sana. Count datang untuk balas dendam karena pasukannya telah dibantai oleh Gerbino. Lorenzo yang baru saja tiba ikut terlibat dan karena Count membawa senjata api, Gerbino pun mundur. Lorenzo melawan anak buah Gerbino dan melihat itu sebagai tanda bahwa Lorenzo ada di pihak Count. Mereka pun sepakat untuk melawan Gerbino bersama-sama. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan satu persatu anak buah Gerbino berhasil dilumpuhkan dan Count akhirnya berhasil melumpuhkan pedang Gerbino. Lorenzo yang tidak ingin langsung membunuhnya meminta izin untuk berduel pedang dengan Gerbino di pinggiran sumur yang besar dan dalam. Jika ada yang jatuh ke dalamnya mereka akan tewas. Adu pedang pun dimulai. Mereka bertarung sangat sengit di sana dan akhirnya Lorenzo berhasil mengalahkan Gerbino. Pampi yang baru saja resmi menikah beberapa menit lalu kini telah resmi menjadi seorang janda. Pampi mendekati mereka dan Count pun mengajak Pampi untuk menikah. Namun Pampi dengan sopan menolaknya. Awalnya Count merasa kecewa setelah semua perjuangannya yang telah Count lewati. Tapi saat Pampi membuka penutup wajahnya, Count akhirnya tersadar kalau Pampi yang Count maksud adalah Elisa, wanita yang ia temui di sungai. Elisa pun muncul dari belakang Pampi dan karena mereka sudah saling jatuh cinta, Count akhirnya memilih Elisa. Di saat yang sama Lorenzo sudah pergi dari tempat itu. Pampi langsung mencari Lorenzo dan tak lama ia menemukan Lorenzo. Dan film pun ditutup dengan Pampi yang kini siap untuk menikah dengan Lorenzo. Dan film pun berakhir. Oke cuy, thank you buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di sini gua cabut dulu cuy. Dadah.